5 minit sebentar aja di dalam yang ada 5 menit saja. 5 menit. Ya, makasih Pak ya. Oke, baik. Baik Pak Sadli, waktunya terima kasih untuk fakta ini kita lihat kita membuka tahun masih dengan kedukaan, masih dengan bencana, belum bisa sama sekali tenang, bahkan belum kering kemarin ya air mata kita. Nah tapi dari konsolidasi, dari fokus group discussion yang kemudian BMKG juga coba berada di dalamnya, sebenarnya apa sih Pak sekarang prioritas yang utama dalam mitigasi bencana? Jadi prioritas utama dalam mitigasi bencana, konsolidasi antar instansi. Ya. Itu sangat penting itu. Jadi kita tidak punya waktu untuk saling menyalahkan. Betul. Dan itu yang paling utama sekarang itu mungkin memasang alat-alat dulu yang memang masih kurang ya. Masang alat, BIK mau masang tight gauge misalnya, BMKG sudah pasang tanggal 31 kemarin di Pulau Sibesi dan kita sudah punya sensor yang existing di situ ada 6. Ada di bukan tight gauge, seismometer, seismograf. Ada di Lampung, ada di Banten. Tight gauge itu bukan untuk mendeteksi tsunami. Tight gauge itu adalah merekonfirmasi tsunami sudah terjadi. Makanya BMKG kalau sebelum sesuai SOP, sebelum pengakhiran peringatan dini yang sudah kita keluarkan, kita harus melihat data observasi tight gauge di daerah itu. Kalau kita lihat di situ misalnya ketinggian tsunami tinggal 16 cm, berarti sudah tidak signifikan. Dengan waktu tertentu sesuai SOP, kita melakukan pengakhiran peringatan dini tsunami. Bukan mencabut, beda. Kalau mencabut itu kita keluarkan salah, kita cabut. Ini kita keluarkan peringatan dini tsunami, ada potensi tsunami dalam waktu tertentu sesuai SOP dengan melihat data observasi tight gauge memang sudah tidak signifikan, maka kita pengakhiran. Benar nggak Pak Sadli kita bisa sebenarnya punya golden moment untuk evacuation sebenarnya kalau tight gauge itu integrasi komunikasi cepat? Sebenarnya kalau real time semua bisa. Cuma itu tadi. Jadi sekarang kita belum real time. Jadi sudah real time semua. Cuma masalahnya saya katakan tadi, sistem yang ada sekarang ini adalah tsunami yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Kalau selama tidak ada gempa yang terjadi, kayak di Selat Sunda itu, kita tidak melakukan peringatan dini. Kalau kita melakukan peringatan dini itu menyalahi SOP, maka itu yang kita mesti kembangkan supaya kita bisa mendeteksi tsunami itu terjadi akibat non gempa tektonik, seperti itu. Tapi misalnya nanti ke depan kalau alat sudah terpasang, misalnya ada buoy, ada segala macam, ya kita dengan karya anak bangsa misalnya ya, kita adakan inovasi, kita bisa mungkin pemantauan yang lebih ketat gitu. Ini diperjelas juga Pak dengan karya anak bangsa ini tadi dengan buoy merah putih, maksudnya akan lebih murah gitu harganya? Harga cost untuk kalau harga itu kalau harga nomor 2 ya, kita kan ingin membangun industri, industri di tanah air. Kalau misalnya kita hanya bergantung kepada luar, sedikit rusak tanya, sedikit rusak tanya. Jadi kita memang memanfaatkan karya anak bangsa itu yang kualitasnya sama. Bahkan ada CBT cable based tsunamometer itu pemikiran inovasi yang bagus sekali, karena kalau kabel tidak akan mungkin dicuri kan. Dia cuma dekat, tapi dekat dari pantai. Kalau buoy kan bisa jauh. Jadi yang lokal itu, dan perlu diketahui juga bahwa tsunami itu yang lokal-lokalan itu kadang lebih cepat daripada peringatan dini. Contoh di Palu misalnya, dia lebih cepat 2 menit. Jadi kadangkala peringatan dini itu juga tidak efektif untuk yang daerah yang lokal. Kita harus tahu itu, sudah tahu semua itu seperti itu. Tapi tetap kita keluarkan peringatan dini untuk misalnya beda 2 menit, 1 menit misalnya kan. Tapi itu kan sangat berharga. Mas Ali, kalau secara fakta sebenarnya kita butuh, ini fakta awal, butuh buoy atau tidak? Butuh. Buoy itu adalah untuk mendeteksi tsunami, gelombang tsunami. Kita butuh? Butuh. Kita butuh berapa? Banyak kita bisa butuh. Banyak itu sudah. BPPT sudah menghitung semua daerah-daerah yang luar, Mentawai, daerah selatan Jawa segala macam ya. Kan sebagai instansi yang menjadi decision maker, BMKG di sini halnya untuk kemudian melihat dulu early warning sistemnya. Ini kan semua dari BMKG. Menyanggupi tidak Pak dengan kondisi yang mohon maaf, kita sudah menurut BPPT saja 2013 adalah tahun terakhir di mana buoy aktif. Menyanggup tidak Pak sebagai decision maker harus menanggung tanggung jawab itu? Sebagai informasi, sejak 2012 BMKG tidak menggunakan data buoy. Yang ada saat ini di BMKG, sistem yang Inatius itu yang punya Indonesia ya, yang ada di BMKG itu menggunakan pemodelan, modeling di dalam sistem namanya Decision Support System berbasis artificial intelligence. Kita kerjasama dengan Jerman dulu. Tapi apa yang terjadi yang di struktur, ada kan end to end. Peringatan dini itu ada struktur, ada kultur. Di struktur bekerja 24 jam 7 hari. Kita bisa mengirimkan data dalam waktu kurang dari 5 menit ke stakeholder. Stakeholder ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah lah yang mengeksekusi apakah harus evakuasi or not. Ini diterima oleh BPBD. Kalau di BPBD petugasnya tidak bekerja 24 jam 7 hari, Sabtu Minggu udah libur, ada kejadian tsunami Sabtu Minggu, habis semua. Setelah menerima data dari BMKG kurang dari 5 menit,
Apakah dia harus eksekusi atau tidak, itu wewenang pemerintah daerah, bukan BMKG. Solusi untuk celah itu kemana, Pak? Solusinya harus, kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Menko arahannya, nanti kita akan libatkan tentara katanya. TNI itu kan siaga. Ya bisa saja, silakan aja gitu. Sekarang belum ada buoy, kita punya banyak vital strategis area yang rawan. Itu sekarang bagaimana jadi mengakalinya? Hanya untuk punya seismograf, lalu kalau ada gempa baru bisa kemudian. Sekarang ini kan dalam kondisi emergensi. BMKG alhamdulillah kita berusaha dalam emergensi ini melakukan sesuatu. Kita mengembangkan namanya INASEIS. INASEIS itu GISVIO yang dibuat oleh teman-teman di BMKG juga. Jadi sama dengan SESCOM 3 yang untuk memprosesing kalau terjadi gempa ada posisi tsunami dengan 18.000 skenario. Kita pakai INASEIS, kita bikin monitor khusus di BMKG 24 jam 7 hari untuk memonitor semua kejadian-kejadian seismik yang ada di Selat Sunda. Dengan 6 sensor ditambah tight gauge itu dijaga 24 jam 7 hari. Kalau ada anomali yang terjadi, misalnya ada anomali yang setara dengan magnitude 3.4 sampai 4.5, maka BMKG akan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kalau tidak ada tsunami, alhamdulillah. Tidak ada tsunami kalau ada magnitude setara dengan 3,4 sampai 4,5, karena kan kecil kan kalau vulkanik. Setara itu, kami akan keluarkan peringatan dini dan berbasis WA sekarang ini kita akan kirimkan ke semua BPBD bahwa silakan melakukan tindakan untuk itu. Itu darurat. Karena kalau kita menggunakan WIRS yang ada di BPBD nggak bisa, nanti mengganggu gempa tektonik. Untuk kedepannya terakhir Pak Sadi, Pak Sadi berharapnya ini decision maker di mana siapa yang harus menjadi user dan kemudian mengambil kajian lagi, karena BPPT, BMKG dan juga BNPB ini kan kemudian harusnya jadi tautan yang terintegrasi. Iya, karena BNPB kan untuk bencana semua. Kita kan ini kan salah satu kalau di BMKG lengkap juga kan, meteorologi, cuaca ekstrim segala macam, ada iklim, geofisika itu ya gempa dan tsunami. Kalau nanti diambil Kemenko Polhukam nggak apa-apa ya Pak BNPB-nya? Mau diambil apa BNPB-nya? Untuk di bawah naungan ada wacana seperti itu. Kalau seperti itu kan tergantung presidennya kan. Kita kan ini pekerja ya. Kita kan anak buahnya presiden. Jadi ini bukan soal anggaran, bukan soal apa-apa, tapi soal koordinasi. Anggaran itu sebenarnya ya perlu. Kalau tidak negara nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anggaran itu kan ada di beberapa kementerian. Kalau ini disinergikan kan banyak anggarannya itu. Betul ya itu Pak. kan, ya seperti itu saya kira. Pak Sadi terima kasih sudah terima kasih Mbak ya. Fakta ya Pak ya. Kita ketemu fakta berikutnya.